Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 210422273. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran administrasi negara. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Randa Jumiati, MSI. Administrasi negara adalah suatu penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Landasan administrasi negara ada 4. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah landasan operasional, yaitu garis-garis besar haluan negara, dan yang keempat adalah landasan kebijakan lain, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan ideal. Landasan ideal adalah suatu landasan negara yang dipakai sebagai ideologi suatu bangsa yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di negara tersebut. Negara Indonesia memiliki landasan ideal yang berupa Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila itu merupakan satu-satunya asas yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara di Indonesia harus dilaksanakan sesuai penjabaran pengamalan dari kelima sila Pancasila secara utuh. Dan sistem pemerintahan di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Di Indonesia, Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah suatu landasan yang sangat berkaitan dengan semua aturan dan ketetapan-ketetapan suatu bangsa. Landasan konstitusional yang dipakai oleh para penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum positif yang mengikat baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat HAM. Yang ketiga, berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, dalam tertib hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai peraturan hukum yang positif yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Ini adalah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan sumber cita-cita hukum dan moral. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal dan 2 ayat aturan tambahan negara. Kedudukan dan fungsi lembaga negara serta pemerintahan daerah merupakan suatu dasar terselenggaranya sistem administrasi negara Republik Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang yang pertama, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Terdapat dalam pasal 26 sampai dengan pasal 37. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, dewasa ini yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah suatu landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara Pembuatan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek suatu negara sangat penting. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan dan kebutuhan yang mendasarinya. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam garis-garis besar ini terdapat haluan negara yang berasal dari kehendak rakyat dan ditetapkan oleh MPR. Pola Umum Pembangunan Nasional merupakan rangkaian berkelanjutan dari program pembangunan yang komprehensif, terarah, dan terintegrasi. Berbagai program pembangunan yang ada ditunjukkan untuk mencapai tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. GBHN ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan serta dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat adalah landasan kebijakan lain. Landasan kebijakan ini ada bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Landasan kebijakan bersifat tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan seperti kepastian hukum, lindungi aparatur negara atau masyarakat, peraturan daerah, dan lain-lain. Landasan kebijakan yang bersifat tidak tertulis dapat berupa bukan peraturan perundang-undangan seperti pidato kenegaraan, program KAP, dan lain-lain. Jadi, landasan sistem administrasi negara merupakan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijakan, penyusunan rencana, dan program-program pembangunan. Baiklah, itulah hasil diskusi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.